Baiklah teman-teman semua. Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Alaspati tahun 2018. Menceritakan mahasiswa YouTuber Explore mengalami bencana besar setelah mereka mendatangi kuburan di atas tanah yang terletak di tengah hutan mati. Dan keinginan itu dilakukan demi meningkatkan viewersnya. Sebelum lebih dalam, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nggak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Ren, 100.000, gue pasti nyampe atas duluan. Film akan berfokus kepada 5 orang mahasiswa YouTuber explore horor mereka yang bernama Raya, Pega, Dito, Randy, dan Jesse. Belakangan ini statistik YouTube mereka sedang turun. Untuk mengembalikan penontonnya, mereka akan datangi kuburan aneh di tengah hutan mati yang disebut Alaspati. Apapun demi viewers. Apapun demi bayar kosan. Sesuai yang ditulis di beberapa situs bahwa kuburan tersebut khusus orang yang dihukum mati dan dengan sengajanya mereka menguburkan di atas tanah agar mendapatkan siksaan yang berat. Kita garis bawahi hampir sama seperti kuburan Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk. Lalu di tengah perjalanan mereka diberitahu oleh si ibu penjual nasi bahwa Alaspati selalu makan korban jiwa dan untuk bisa sampai ke sana mereka harus melewati sungai yang panjang, bahkan curam yang cukup menyeramkan. 200-an tahun udah ada kan? Kayak Avatar. Dito ditunjuk sebagai ketua tim memberikan alat mic clip kepada mereka lalu menyuruh para cewek untuk segera opening videonya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba, Oh ya guys, and doain kita selamat sampai tujuan. Ayo. Iya ya. tidak pernah mementingkan keselamatan, mereka hanya mementingkan viewersnya agar cuan dari YouTube terus mengalir. Hutan mati yang sudah memakan korban jiwa pun jadi bahan candaan mereka saja. Itu idenya si Randy. Dito bersama Raya mendengar jeritan manusia yang sedang disiksa, dan ketika ditelusuri lebih dalam lagi, suara tersebut berada di titik yang mereka tuju, yakni kuburan di atas tanah. Dengan sangat senangnya mereka bisa berhasil sampai di titik akhir. Tapi beda halnya dengan Jesse merasa ketakutan dan kekhawatiran entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Hah? Biar bisa kelihatan close up-nya. Iya kan? Bener? Ya? Agar view-nya dapat dan lebih memicu bulu ketek merinding, Randy menyuruh mereka satu persatu untuk selfie di pinggir mayat berusia ratusan tahun itu. Dan yang lebih parahnya lagi dijadikan bahan guyonan oleh mereka. Entah tujuannya apa, Raya mengambil kalung milik salah satu mayat di sana. Dan lalu saat Jesse akan selfie dengan mayat itu, tiba-tiba... Baiklah teman-teman semua. Ya, itulah balasan yang setimpal untuk mereka yang sudah gak sopan datang ke sana. Dan inilah Alaspati. Singkat cerita, kini mereka sudah berada di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, mereka meninggalkan jasad Jesse dengan begitu saja. Bahkan mereka semua pun menyembunyikan kematiannya. And doain kita selamat sampai tujuan. Mati bisa apa sih, Jay? Aduh, kadang gue tuh bingung. Hingga saat ini masih tidak percaya atas kehilangan rekan satu timnya. Ya pastilah, karena kematian tidak akan beri kabar terlebih dahulu. Dan pada intinya masa depan kita yang sesungguhnya adalah mengejar kematian itu. Saat Dito mencoba mengecek hasil rekodan suara Jesse, salah satu alat pelacak gaib miliknya menyala dengan begitu saja. Itu membuktikan bahwa makhluk lain sedang berada di dekatnya.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Ibu ART memberitahu Raya, "Non, setelah pulang jalan-jalan sepertinya ada yang ngikutin deh." Tapi Raya mencoba mengabaikan hal itu lalu pergi begitu saja. Sesampainya di kampus, Randy mencoba mengajak mereka untuk berbicara. Rasa penyesalan pasti tentu ada, ditambah lagi kesedihan kehilangan Jessie. Untuk sementara waktu mereka tidak ingin membicarakan perihal itu. Dan ketika Raya sedang di kelasnya, tiba-tiba dan mari saya akan perkenalkan teman dekat Jessie bernama Rizka. Tujuan dan maksud datang ke sana untuk menanyakan keberadaan Jessie di mana. Jika 3 kali 24 jam Jessie masih belum pulang, maka Rizka bersama keluarga Jessie akan melaporkan Raya and the Gangs ke kepolisian. Randy datang ke kafe yang biasanya mereka selalu kumpul dan tidak ada satu orang pun dari timnya yang datang ke sana. Tak lama kemudian tiba-tiba ya, ternyata itu halusinasi Randy saja. Tapi di sisi lain Raya bermimpi masih berada di Alaspati. Semenjak kepulangan dari sana, Pega tidak pernah masuk sekolah lagi. Bahkan tidak bisa dihubungi sama sekali. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kini orang tua Jessie menghubungi Raya untuk menanyakan keberadaan anaknya. Tapi saat itu Raya tidak berani memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tante pikir dia sama kamu. Raya and the Gang sudah sepakat untuk tidak memposting video perjalanan menuju Alaspati. Tapi entah ulah siapa Raya mendapatkan notif dari YouTube bahwa video perjalanan mereka sudah dipublikasikan. Sini. Ini kan kuburan. Gue juga gak gila kali. Ngapain gue posting ginian? Guru bimbingan konseling atau biasa sebut BK memanggil tim Raya untuk segera datang ke ruangannya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Lo kenapa? alasan mereka dipanggil ke ruangan BK tentu sudah jelas untuk menanyakan keberadaan Jessie di mana. Karena sudah 2 hari Jessie tidak masuk sekolah, tetapi saat itu mereka semua tidak berani memberitahunya. Permisi, Pak. Ya. Loh, Pak, Merasa khawatir tentang Pega, Raya langsung datang ke kosannya dan sesampainya di sana, Pega dalam keadaan sakit pun diganggu oleh hantu. Pega menceritakan hantu tinggi besar yang menunggu Alaspati sudah datang dan telah membabi buta, bahkan sebagian barang miliknya dihancurkan. Rasa campur aduk telah mereka rasakan dan untuk memastikan omongannya Pega, Raya memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Tak lama kemudian tiba-tiba kejadian mengerikan di kosan Pega membuat mereka kumpul kembali. Tapi tidak ada satu orang pun yang berpikir dewasa, malah justru menyalahkan satu sama lainnya. Apa lo narik gua waktu gua menolongin Jessie? Di kejadian itu si Vega lari. Gua nggak mau kita bisa. Lalu setelah itu Dito memberitahu Raya tentang kejanggalan record suara milik Jessie di menit 8 detik 14. Ketika alat pelacak milik Dito didekatkan, terdengarlah suara yang sangat menyeramkan. Pega mencoba menenangkan dirinya di rumah Raya agar bisa keluar dari halusinasi yang dibuat oleh iblis. Tapi hasilnya percuma saja. Penjaga Alaspati tidak akan memberi celah sedikit pun ketenangan untuk mereka. Di jam 1/3 malam, alat pelacak milik Dito yang tertinggal di rumah Raya menyala dengan sendirinya. Itu membuktikan bahwa ada hantu berada di dekat Raya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Vega. Vega.
Di pikiran Pega pergi dari kosan ke rumah Raya akan tenang, namun nyatanya tidak. Akibat gangguan yang terus-menerus menghantui membuat Pega menjadi depresi dan memutuskan bunuh diri di tengah kota. Lalu di sisi lain Randy pun mengalami hal serupa, diteror langsung oleh penunggu Alaspati di rumahnya sendiri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Raya and the Gang sudah berada di TKP. Di sana Randy merangkum semua permasalahan yang terjadi selalu makan korban jiwa. Itu berarti satu persatu mereka akan tewas juga. Di sekolahnya Raya melihat dua polisi yang sudah datang, tapi itu bukan tentang masalah mereka. Polisi datang ke sana hanya untuk menangkap pengedar narkoba saja. Sesampai di rumahnya Raya melamun mencari cara agar bisa keluar dari zona itu, dan tak lama kemudian tiba-tiba Raya memutuskan pergi menuju rumah Dito. Di tengah perjalanan Raya mengalami kecelakaan yang hampir menewaskan dirinya. Dan ternyata yang datang menghantui Raya yakni seorang nenek yang sudah meninggal ratusan tahun lalu, yang sempat kalungnya diambil oleh Raya waktu itu. Gue habis kecelakaan. Kamu kecelakaan? Di mana? Kini Raya and the Gangs tersisa hanya 3 orang saja. Mereka memutuskan akan pergi kembali ke Alaspati hanya untuk mengubur jasad Jesse dengan sempurna. Setelah itu Raya memperlihatkan sikap kedewasaan. Apapun resikonya nanti mereka akan beritahu publik tentang hilangnya Desi dan horornya Alaspati. Kayaknya sekarang Jessie udah tenang di alam sana. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka berpikir mungkin teror hantu telah usai. Tapi mulai dari sinilah Raya and the Gangs akan tewas secara bersamaan di tempat yang berbeda. Tamat, pesannya kita bisa ambil dari film ini adalah ajarkan kepada anak-anakmu tentang adab, sebab adab lebih utama daripada ilmu. Orang berilmu tanpa adab akan menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang lain. Itu, saya Malpa mewakili kaum pengangguran di seluruh jagat raya pamit undur diri. See you next video. Bye bye. Teng teng konteng teng konteng teng konteng 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 teng konteng teng konteng. Au.